tuna. Tuna juga merupakan sumber vitamin dan mineral lainnya seperti zat besi, vitamin B6, vitamin B12, kalium, selenium, iodium. Dalam satu tuna putih sebesar 4 ons mengandung kalori 145, protein 26,77 gram, lemak 3,37 gram, karbohidrat 0 gram, serat 0 gram, gula 0 gram. Karena itu tuna memiliki manfaat pada tubuh manusia. Keunggulan ikan tuna salah satunya adalah sumber vitamin B12 yang sangat baik, vitamin esensial yang dibutuhkan untuk membuat DNA, vitamin B12 Australia. Hal ini menjadikannya lokasi migrasi yang cocok bagi ikan tuna. Salah satu daerah pemasok tuna di Indonesia adalah ikan tuna Indonesia, obatnya panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, today I like to show you specialist about fishing tuna and potential tuna in Indonesia. Saudara dimanapun Anda berada, kali ini saya mengajak semua untuk bagaimana menyaksikan keunggulan ikan tuna asal Indonesia dan dia merajai pasar internasional. Begitulah judul yang akan kita angkat kali ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Keunggulan ikan tuna asal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar hingga merajai pasar tuna internasional. Spesies tuna yang paling umum dikenal adalah cakalang atau tuna ringan dan albacore yang dikenal sebagai tuna putih. Selain tekstur dan rasa dagingnya, tuna juga sangat bergizi. Fakta tuna merupakan komoditas spesial yang siklus hidupnya bermigrasi atau tidak menetap di wilayah tertentu. Itu menunjukkan salah satu keuntungan sebagaimana yang ada letak yang berada di Indonesia, letak Indonesia yang sangat strategis di antara dua samudra Hindia dan Australia. Hal ini menjadikannya lokasi migrasi yang cocok bagi ikan tuna. Salah satu daerah pemasok tuna di Indonesia adalah Maluku, Sulawesi Tenggara, juga daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana yang kita lihat dari sebagian besar ikan tuna telah diekspor ke berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat, Vietnam, Korea Selatan, dan Jepang. Dari data resmi FAO PBB melalui berbagai media pada tahun 2016 hingga di tahun tersebut terdapat 7,7 juta metrik ton tuna dan spesies seperti tuna ditangkap di seluruh Indonesia. Di tahun yang sama pula Indonesia berhasil memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna, cakalang, dan tongkol Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton per tahunnya. Sedangkan volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai 659,99 juta US dollars pada tahun 2017. Kemudian di tahun-tahun berikutnya terus meningkat dan meningkat. Nilai ekonomis dari perdagangan produk perikanan tuna Indonesia sangatlah besar dan menjadi peluang yang dapat terus dimanfaatkan, namun tetap harus mengedepankan aspek keberlanjutan agar perikanan tuna tetap lestari. Adapun kandungan nutrisi pada tuna adalah salah satu sumber makanan terbaik vitamin D,
Vitamin D diperlukan untuk kesehatan tulang, memperkuat sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit, dan memastikan pertumbuhan yang optimal pada anak. Tuna juga merupakan sumber vitamin dan mineral lainnya seperti zat besi, vitamin B6, vitamin B12, kalium, selenium, iodium. Dalam satu tuna putih sebesar 4 ons mengandung kalori 145, protein 26,77 gram, lemak 3,37 gram, karbohidrat 0 gram, serat 0 gram, gula 0 gram. Karena itu tuna memiliki manfaat pada tubuh manusia. Keunggulan ikan tuna salah satunya adalah sumber vitamin B12 yang sangat baik, vitamin esensial yang dibutuhkan untuk membuat DNA. Vitamin B12 juga membantu Anda membentuk sel darah merah atau sel darah merah baru dan mencegah perkembangan anemia. Manfaat kesehatan dari makanan tuna meliputi menurunnya risiko penyakit jantung, karena di dalamnya mengandung kadar asam lemak omega 3 yang tinggi pada ikan tuna, dapat membantu mengurangi kadar asam lemak omega 6 dan kolesterol LDL yang dapat menumpuk di dalam arteri jantung. Peneliti telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi lebih banyak omega peneliti telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi lebih banyak omega 3 bisa mengurangi tingkat penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung. Dan yang kedua, mencegah masalah penglihatan. Omega 3 dalam tuna atau ikan tuna juga memiliki efek positif pada kesehatan mata. Dalam sebuah penelitian terhadap 40.000 profesional kesehatan wanita makan banyak porsi tuna per minggu memiliki risiko 68% lebih rendah terkena mata kering. Omega 3 juga dianggap berkontribusi pada kesehatan retina secara keseluruhan. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kanker. Asam lemak omega 3 tuna juga dipercaya dapat memperlambat pertumbuhan sel tumor dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini penting karena banyak jenis kanker berkolerasi dengan peradangan kronis. Dan yang keempat, mendukung penurunan berat badan. Artinya ikan tuna mempunyai daging tanpa lemak yang relatif tinggi protein tetapi rendah kalori, yang berarti membuat Anda kenyang lebih lama dan menghentikan Anda makan lebih banyak. Sebagaimana dalam penelitian berbagai macam yang kita telah melihat di berbagai media nasional dan internasional, di internet atau di media online, remaja yang secara teratur makan ikan tanpa lemak seperti tuna selama beberapa minggu kehilangan berat badan rata-rata 1 kilogram lebih banyak daripada kelompok remaja yang tidak makan ikan tuna. Hal ini kalau kita menyajikan sebagaimana makanan yang mengandung asam lemak, omega 3 diprediksi bisa menangkal virus COVID-19. Hal ini dikarenakan asam lemak omega 3 merupakan salah satu asam lemak yang diketahui dapat menekan inflasi dan menjaga sistem imun tetap terjaga. Walau belum diketahui apakah omega 3 bisa membantu melawan infeksi saluran pernapasan seperti COVID-19, hal ini menunjukkan dalam penelitian mengungkapkan bahwa omega 3 bisa membantu melindungi tubuh dari gangguan imun seperti penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan, di antaranya Crohn's, ulcerative colitis, dan rheumatoid
arthritis. Ukuran porsi mengkonsumsi tuna. Adanya potensi kandungan merkuri pada tuna disarankan untuk wanita hamil dan anak kecil berkonsumsi terlebih dahulu dengan dokter, berkonsultasi dulu atau terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi ikan tuna. Pasalnya ikan tuna, produk tuna kaleng mengandung lebih sedikit merkuri daripada tuna segar karena ikan tuna yang ukurannya lebih kecil banyak digunakan untuk produk pengalengan. Artinya tuna pun kalau dia masuk dalam ikan kaleng itu juga merkurinya sangatlah sedikit. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini, menu olahan tuna, Anda dapat menemukan tuna segar, kalengan, atau stek tuna di toko bahan makanan di seluruh negeri. Stek tuna yang dibeli di toko bahan makanan dapat digoreng, dipanggang atau ditumis dengan olesan bumbu pilihan Anda. Dan nikmatilah lagi keunggulan dari ikan tuna adalah memiliki sedikit duri dan tulang. Karena itu, begitu kita belanja stik tuna dengan kualitas terbaik, bisa didapatkan dengan mudah di seafood dan berbagai macam penjualan makanan seafood. Seafood yang kamu dapatkan berasal dari nelayan lokal Indonesia, dan itu malah lebih bagus kalau langsung memakan ikan segarnya. Pesannya gampang dan langsung diterima. Karena itu, yang patut kita perhatikan saat ini adalah bagaimana melestarikan atau nelayan-nelayan tradisional. Tahukah Anda bahwa adanya kondisi alam latar belakang para nelayan hingga nilai adat yang dimiliki dapat menciptakan suatu identitas dan pola aktivitas melaut yang unik dan juga berbeda. Tak heran apabila ada berbagai tipe nelayan yang bahkan masih bisa ditemui hingga saat ini di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena klasifikasi nelayan ini memaparkan fakta bahwa setiap tipe nelayan memiliki karakteristik sendiri, tak terkecuali bagi nelayan tradisional yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, sebagaimana yang kita lihat nelayan-nelayan dalam hitungan perikanan dan kelautan yang peduli akan keanekaragaman ini, untuk memprediksi cuaca, nelayan tradisional juga mengamati bentuk awan untuk memprediksi kondisi cuaca yang ada di perairan atau di lautan. Sebagai contoh, apabila ada awan tebal berwarna keabu-abuan dan kehitam-hitaman terlihat menggantung membentuk suatu garis yang mengarah ke arah tertentu, mereka meyakini bahwa itu merupakan pertanda akan terjadinya cuaca buruk. Kemudian, nelayan tradisional juga dapat mengamati arus laut sebagaimana tanda-tanda untuk memprediksi cuaca. Dan yang keempat, apakah terdapat kawanan burung di permukaan laut? Cara-cara nelayan tradisional mengetahui daerah penangkapan bukan secara tradisional tanpa menggunakan alat seperti radar atau fish finder. Mereka mengandalkan pengalaman turun-temurun dalam membaca kondisi laut seperti mengamati apakah ada buih-buih air pada permukaan air dan melihat apakah terdapat kawanan burung di permukaan laut. Hal ini mengakibatkan para nelayan harus menjelajahi perairan untuk mencapai tanda-tanda alam tersebut. Bagi para nelayan tradisional untuk menghidupi diri, keluarga sekaligus menjaga kearifan lokal, mereka melakukan berbagai aktivitas melaut dengan cara yang lebih sederhana dan bersahaja. Karena itu, untuk mencari kehidupan laut Indonesia tercinta dengan kekayaan lokal wisdom menimbulkan berbagai keterbatasan bagi nelayan tradisional. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya memperhatikan tradisi yang dimiliki oleh para akan selalu mendukung aktivitas perikanan sebagaimana mereka nelayan lakukan, sehingga diversitas laut Indonesia tetap akan terjaga. Dan yang kelima, komitmen Aruna
atau komitmen yang para pengarung-pengarung samudra ini. Karena itu pula kita patut membantu nelayan tradisional melalui berbagai cara, salah satu dengan manfaatkan teknologi yang tersedia. Pemberdayaan dan bantuan pun bisa dikerahkan berbagai hal lainnya untuk mengurangi limitasi, namun tetap menjaga nilai-nilai tradisional para nelayan tradisional, sehingga ke depan nelayan tradisional bisa melaut dan melakukan aktivitas perikanan dengan lebih efisien. Ini bisa menjadi langkah yang lebih baik untuk menjaga sustainable fisher di wilayah pesisir, melestarikan nelayan tradisional sekaligus mendorong produktivitas para nelayan-nelayan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, memang kalau kita melihat dari apa yang telah dilakukan oleh para nelayan tradisional yang ada di wilayah Republik Indonesia, tentu saja membuat kita menjadi miris. Tetapi kita patut ingat bahwa keunggulan ikan tuna salah satunya adalah sumber vitamin B12 yang sangat baik dan vitamin esensial yang dibutuhkan untuk membuat DNA. Vitamin B12 juga membantu Anda membentuk darah merah baru, mencegah perkembangan anemia atau yang lainnya. Manfaat kesehatan dari makan tuna juga meliputi berbagai macam hal, terutama menurunkan risiko penyakit jantung. Karena di dalam ikan tuna mengandung kadar asam lemak omega 3 yang tinggi, pada ikan tuna terdapat membantu mengurangi kadar asam lemak omega 6 dan kolesterol LDL yang dapat menumpuk di dalam arteri jantung. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi banyak omega tingkat penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung. Untuk itu, jika kita melihat dalam hal pencegahan masalah penglihatan juga melalui makan ikan tuna dengan kandungan omega 3 dalam tuna juga memiliki efek positif pada kesehatan mata. Dalam sebuah penelitian terhadap 40.000 profesional kesehatan wanita yang makan banyak porsi tuna per minggu memiliki risiko 68% lebih rendah terkena penyakit mata kering. Demikian catatan ini. Semoga catatan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, karena artikel ini kami turunkan sebagaimana catatan khusus dalam tahapan hal ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum